Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar hadirin? Khair. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat walafiat, yang dengan nikmat itu bertambah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan ini majlis menjadi taman-taman surga yang disebut oleh Nabi SAW. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa Allah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, mendalami samudra ilmu dalam Al-Quran. Dan insyaallah kita akan masuk kepada surah yang baru, surah yang ke-104 di dalam juz Amma, yaitu adalah surat Al-Humazah. Bismillah, kita baca dulu surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surah Al-Humazah. Ini surat disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili berkaitan dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy yang suka menghina, mengejek Nabi SAW. Di antaranya disebutkan dalam banyak tafsir, ayat ini menuju kepada seorang petinggi Quraisy, tokoh Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah, orang yang memang sangat terpandang, orang kaya raya, penguasa di kalangan orang-orang Quraisy. Juga disebutkan tidak hanya Walid bin Mughirah, tapi juga ada Umayyah bin Khalaf, juga ada Akhnas bin Syariq, ya, dan juga As bin Wa'il, dan beberapa nama lainnya disebutkan dalam tafsir tentang perilaku mereka yang suka menghina dan mengejek Nabi SAW. Hadirin dirahmati oleh Allah, kita akan masuk kepada surah Al-Humazah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazah. Wailun likulli humazah. Wail, celakalah. Wailun, celakalah, likulli, bagi setiap humazatin, pada pengumpat, lumazah, yang mencela. Disebut surah Al-Humazah diambil dari ayat yang pertama dari surat ini. Wailul likulli humazah, celakalah bagi setiap al-humazah. Dan kita mulai dengan kata wail. Kita mulai dengan kata wail di dalam ayat yang pertama ini. Kata wail, wailun, itu para ulama menjelaskan
Secara umum ada dua makna. Makna yang pertama adalah lembah di neraka. Satu wadi finari jahannam, satu lembah di dalam neraka jahannam. Dan makna yang kedua bermakna halak, yakni bermakna kecelakaan atau kebinasaan. Itu wail. Intinya artinya jelek. Disebutkan dalam beberapa keterangan menurut ahli bahasa, wail itu awal katanya wai. Wai. Ya, yang menunjukkan makna yang buruk. Ya, tapi kemudian ketika digabungkan dengan seseorang wailahu, maka kemudian orang Arab berubah dari wai menjadi wail. Tapi ala kulli hal ini wail artinya sesuatu yang sangat buruk. Ya, secara umum maknanya dia wadi fi nari jahannam, satu lembah di neraka jahannam. Dikatakan juga maknanya adalah al-halak atau kebinasaan. Kita coba lihat apa kata Al-Qurtubi. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang makna wail. Al-Qurtubi punya pendapat bahwa makna wail itu, kata wail kembali kepada tiga makna. Kata wail dalam ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Kata wail itu kembali kepada tiga makna. Jadi ada tiga makna dari kata wail. Yang pertama adalah al-khizyu. Al-khizyu. Al-khizyu ini artinya adalah kehinaan. Ini makna yang pertama menurut Al-Qurtubi tentang makna wail. Jadi apa makna wail menurut Imam Al-Qurtubi? Makna yang pertama adalah al-khizyu, artinya adalah kehinaan. Makna yang kedua adalah al-azab. Makna yang kedua adalah al-azab. Al-azab atau azab, siksaan. Ini makna wail yang kedua menurut Al-Qurtubi. Yang ketiga adalah al-halakah. Al-halakah. Al-halakah artinya adalah kebinasaan. Al-halakah artinya kebinasaan. Jadi kata wail mengandung tiga makna kata Al-Qurtubi. Yang pertama apa? Al-khizyu, kehinaan. Yang kedua, al-adabu, artinya adalah adab atau siksa. Yang ketiga, al-halakah atau kebinasaan. Maka seperti yang pernah disampaikan, apabila ada beberapa makna dan pengertian dalam satu ayat, di dalam tafsir itu ikhtilafnya tanawu. Ikhtilafnya tanawu. Apa artinya ikhtilaf tanawu? Ikhtilaf yang bisa dimasukkan semuanya. Ikhtilaf yang bisa diakomodasi semuanya, diakomodir semua pendapat tersebut. Jadi berarti ketika dikatakan wailun, dia bisa berarti sebuah kehinaan, kemudian juga adalah azab, dan juga adalah kebinasaan. Jadi ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, artinya adalah al-khizyu, kehinaan, wal adabu, siksa, dan al-halakah, kebinasaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini makna wail. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat yang dimulai dengan kata wail hanya ada dua. Surat yang dimulai dengan kata wailun itu ada dua. Kalau kata wailnya kita dapatkan di beberapa surat, termasuk yang sudah kita bahas sebelumnya, wailul lil musallin, ya kan sudah. Tapi surat yang dimulai dengan kata wail hanya ada di dua surat. Surat yang pertama surah Al-Humazah ini, surat yang kedua adalah surah Al-Mutaffifin. Gimana awal ayat surah Al-Mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang apa? Mutaffifin artinya. Apa artinya mutaffifin? Mutaffifin artinya yang curang. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina hum idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, kalau beli, kalau belanja, kalau meminta timbangan minta ditambahin. Kalau belanja, misalnya belanja mangga, belanja
lengkeng, belanja buah-buahan, belanja ikan, terus ditimbang sama tukang dagangnya, tambahin dong. Ah, ini dapat ancaman ini nih. Ya, aduh, saha itu. Nah, nanti kita bahas secara khusus di surah Al-Mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya kalau dia yang jadi pedagang, yang menjadi penjual, kalau dia jualan maka dikurangi timbangannya. Dan sekarang model-modelnya canggih-canggih lah. Yang penting ternyata itu sudah dikurangi timbangannya. Yang beli nggak tahu. Ya, kenapa Bapak kok mengurangi timbangan? Soalnya nu meser pasti nyukeun tambah wae Ustaz. Oh, jadi kerjasama di dalam dosa. Jadi saling-saling akhirnya. Nah, ini yang tidak boleh. Maka wailul likulli humazah, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang curang. Surah ini berkaitan celaan Allah bagi orang-orang yang menyakiti manusia atau kemudian yang berkaitan dengan masalah harta, tidak menunaikan hak orang lain dalam berkaitannya dengan harta. Jadi wail yang pertama dalam surah Al-Mutaffifin ini kaitannya, urusannya adalah dengan harta seseorang. Tidak boleh kita mendolimi, mengurangi hak-hak kepemilikan seseorang. Nah, adapun dalam surah Al-Humazah ini celaan Allah ya kepada orang-orang yang humazatil lumazah, ini adalah berkaitan dengan harga diri orang lain. Kalau tadi berkaitan dengan harta, maka ini berkaitan dengan harga diri dan kehormatan orang lain. Kalau tadi Al-Mutaffifin berkaitan dengan amwal, maka ini berkaitan dengan a'rad, ya, atau kehormatan dan harga diri orang lain. Nah, dua-duanya diberikan kecaman keras oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan kalimat wailun. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang zalim kepada harta orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang zalim dalam kehormatan orang lain. Maka betul-betul agama ini adalah agama yang sangat menjaga. Nabi SAW pada waktu haji wada, nanti kita akan dapatkan hadisnya, Nabi mengatakan sesungguhnya haram atas kalian darah kalian, haram atas kalian harta kalian, dan haram atas kalian kehormatan kalian. Artinya apa? Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil hak saudaranya, menodai kehormatan saudaranya. Dan itu pada waktu haji wada disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum, kata Nabi. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Maksudnya haram di sini apa? Harus dihormati, tidak boleh dinodai. Ya, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang sangat menjaga hartanya umatnya. Bahkan nanti ketika di dalam sebuah negeri Islam itu ada orang yang kafir, orang kafir tersebut kalau kafirnya kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, maka pemerintah Islam menjaga hartanya mereka. Bahkan siapa yang menyakiti man ada dhimmiya, siapa yang menyakiti orang kafir yang dilindungi, maka dia telah menggangguku, kata Nabi. Jadi Islam begitu dijaga hartanya, bahkan harta orang-orang yang kafir. Tidak peduli selama dia berada dalam perlindungan Islam, maka dijaga. Nah, ini hadirin Allah. Nah, demikian juga berkaitan dengan a'rad. A'rad itu artinya berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan seseorang sangat dijaga di dalam Islam. Demikian juga dengan darah. Maka tidak mudah bagi Islam untuk menumpahkan darah. Maka keliru, ya, tersesat malah ketika orang dengan mudah menumpahkan darah. Darah itu begitu berharga, mahal di sisi Allah Jalla wa'ala. Siapa yang membunuh satu orang, apa kata Allah? Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh semua orang. Gak bisa, gak mudah-mudahan, gak mentah-mentah orang kafir aja. Gak bisa ya.
Harus ada illa bil haq, kecuali dengan tujuan yang hak. Boleh membunuh tapi dengan tujuan yang hak. Kapan itu? Misalnya ketika qisas. Ya, dalam Islam ada hukum qisas. Ya, orang yang dibunuh boleh kemudian mengqisas kepada yang membunuhnya. Atau di dalam peperangan yang real, di perang di medan tempur, di medan peperangan, di situ diberikan hak orang untuk kemudian membunuh. Di luar itu tidak boleh. Jangankan manusia, bahkan darah hewan, darah binatang pun, ya Islam mengaturnya. Tidak boleh kita menyembelih dengan pisau, dengan golok yang tumpul. Harus diasah dulu, dijamin bahwa ini pisaunya, goloknya sudah sangat tajam. Nah, itu sangat dijaga. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah, begitulah Nabi mengumumkan dalam hadis Bukhari di Haji Wada, Nabi mengumumkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum kahurmati had, sebagaimana mulianya tempat ini dan tanah ini dan waktu ini. Kemudian hadirin Allah, apa makna al-humazah? Tadi dikatakan al-humazah artinya apa? Al-humazah artinya adalah pengumpat. Al-lumazah artinya apa? Pencela. Apa bedanya humazah dan lumazah? Sebagian tidak membedakan antara humazah dan lumazah. Tetapi Syekh As-Sa'di menyebutkan ada perbedaan antara humazah dengan lumazah. Humazah, kata As-Sa'di, itu berkaitan dengan mencela orang dengan isyarat atau dengan perbuatan. Mencela orang, ya, mencela orang dengan isyarat atau dengan perbuatan. Kayak gimana contohnya? Merendahkan orang dengan perbuatan. Misalnya gimana? Ayo, siapa yang pernah? Ya, mencela orang, isyarat misalnya dengan pandangan menghina. Gimana coba ibu-ibu kalau pandangan menghina kayak gimana coba? Ya. Nah, pandangan sis kayak gimana coba praktekkan? Nah, percis seperti itu kira-kira. Ustaz, saya memang begini. Oh, memang begitu modelnya. Ya, jadi dengan isyarat, ya, atau dengan perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan yang merendahkan, ya, menghina. Gitu. Misalnya, mohon maaf, misalnya ketemu orang apa namanya pincang, lalu dia pura-pura jalan pincang, menghina. Memperagakan orang yang lagi jalannya apa? Pincang. Gitu. Ya, atau kemudian karena dia kecil, ya, bocil atau bocil, ya. Nah, kemudian dia memperagakan, ya, sambil menghina dengan, ya, menunjukkan ini kecil nih. Nah, ini termasuk kategori humazah. Jadi humazah itu menghina orang tapi dengan isyarat dan juga dengan perbuatan. Nah, kalau lumazah itu menghina orang, merendahkan orang dengan bil qaul, dengan ucapan. dasar apa misalnya? Dasar hitam lu, contoh gitu kan. Keling lu misalnya gitu kan. Atau kemudian dasar taraje lu gitu misalnya. Ya, supaya ngomong. Terus apa lagi? Hah? Apa itu? Nah, baik, hadirin waktu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mencela itu, mengejek itu dengan semua itu, ya, ini lahir karena apa? Lahir karena apa? Ini lahir karena kesombongan. Indikator daripada kesombongan. Orang sombong itu cenderung lebih mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, ciri kesombongan ada berapa? Ada dua, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Orang sombong itu cirinya dua. Dia suka menolak nasihat dan merendahkan orang lain. Menolak nasihat dan merendahkan orang lain. Ya, nah hari ini ya Allah mengerikan hadirin. Bagaimana anak-anak hari ini coba merendahkan ibunya sendiri. Ya, ibunya dijadikan barang dagangan, mengemis-ngemis lewat TikTok, ya kan, untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Ini kita memang nggak habis pikir.
apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya antalidal amatu rabbataha, di mana budak-budak melahirkan tuannya. Itu kan tafsirnya diantaranya dulu adalah anak-anak yang durhaka kepada ibunya misalnya, atau anak-anak yang menjadikan ibunya sebagai pembantu di rumahnya misalnya. Sampai di situ itu adalah sudah merupakan bagian daripada makna antalidal amatu rabbataha, di mana ibu udah kayak babu di rumah sendiri. Alhamdulillah. Wah, ini lebih parah lagi. Jadi kreasi orang di dalam perbuatan jahat, di dalam perbuatan dosa ini makin berkembang. Kita nggak sampai mentok, saya kok sampai berpikir orang tentang mencari keuntungan duniawi dengan menghina, merendahkan ibunya sendiri. Nanti saya melihat bagaimana ibu-ibu sampai kedinginan guyur-guyur, ya, dalam rangka hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Itu dilakukan hadirin oleh orang anak-anak hari ini, mengerikan. Ya, jadi merendahkan dengan sedemikian rupa. Hari ini zaman luar biasa, orang tidak menghargai kehormatan orang lain, tidak menghargai wibawa orang lain. Ya, hatta ibunya sendiri, bapaknya sendiri sudah tidak dihargai. Ini adalah min asyratis sa'ah. Memang min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat tadi. Maka memang akhirnya apa yang membuat orang itu menjadi suka merendahkan, menghina? Dilihat di ayat berikutnya hadirin. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat berikutnya, ayat kedua, kalau kita lihat kata humazah dalam Al-Quran surah Al-Qalam disebutkan juga ada istilah lain yang berarti suka mencela. Kalau ini humazah dalam surah Al-Qalam disebut hammazin. Hammaz sama-sama artinya suka mencela, menghina, merendahkan orang lain, ya, atau membicarakan keburukan orang lain. Karena hammaz juga bisa bermakna membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak hadir di situ. Itu hammaz atau humazah. Seperti ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan keburukan orang lain. Orangnya ada atau tidak? Tidak ada. Itu ghibah. Nah, itu hamazah. Humazah itu begitu. Membicarakan keburukan orang lain, aib orang lain, cacat orang lain, kekurangan orang lain. Memang ada cacatnya, memang ada kekurangannya lalu dibicarakan. Itu ghibah. Nama lainnya adalah humazah. Tapi dalam surat Al-Qalam ayat 11 Allah menggunakan kalimat hammazin. Hammaz itu mubalaghah yang mengandung makna profesional. Jadi dia ini ahli di dalam mencela. Jadi orang itu ada yang memang profesional di dalam membuat kata-kata yang mengandung celaan dan hinaan. Yes, ahlina lah saya tambah gitu. Jadi jago kalau sudah urusan menghina orang, menjatuhkan orang, udah profesional, namanya hammaz. Hati-hati ngasih nama anak, kayaknya bagus nih, hammaz. Gitu. Artinya pencela yang profesional. Ya. Hammaz, bukan hamas ya. Kalau hamas sudah lagi hamas, pada sini hammaz, hammazin, ya, hammaz. Yang suka mencela. Jadi ini orang seperti di masa Nabi namanya Walid bin Mughirah, ya, atau Akhnas bin Syuraik atau Syarik, ini jago banget kalau udah menjatuhkan orang. Dia paling pintar melihat kekurangan orang lain. Dia paling jago melihat celah orang lain. Ya, hebat banget. Seperti dilakukan oleh buzzer-buzzer sekarang. Ya, jago banget tuh, hammaz semua. Memang profesinya begitu, makanya jadi profesional ya, untuk mencari kekurangan, menjatuhkan harkat, derajat, martabat para ulama misalnya. Alhamdulillah. Nah, itu namanya apa? Hammazin. Lanjutan di ayat Al-Qalam apa? Masya'in apa? Binamim. Kemana-mana pergi untuk apa? Membawa namimah, mengadu domba atau satu dengan yang lain. Nah, ini itu dilakukan hanya oleh profesional. Alhamdulillah. Nah, hadirin Allah, maka Allah ingin mengatakan di surah Al-Humazah, jangankan profesional, pemula saja hati-hati. Tahan lisanmu, tahan dirimu
tahan perbuatanmu, bahkan tahan jangan sampai membuat satu isyarat yang mengandung penghinaan. Kenapa? Karena Allah mengancam dengan wailun. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka, binasa bagi humazah, lumazah, yang mencela, yang menghina orang, tidak di depan orang, lumazah di depan orangnya. Kalau lumazah di depan orangnya, ya, dikata-katain di situ, dicela di situ, diumpat di situ. Nah, itu namanya lumazah. Semoga Allah maafkan kita apabila kita di masa lalu termasuk orang-orang yang suka bermudah-mudahan, menggampangkan perbuatan mencela. Hari ini kan jadi bahan lawakan, kan? Betul tidak? Ya, di tempat-tempat stand up komedi apa namanya? Di apa namanya itu? Di roasting. Tuh ibu-ibu aja sampai paham banget gitu. Apa artinya roasting, Bu? Makanan sejenis apa itu teh? Hah? Masya Allah. Di roasting, tuh ibu-ibu udah tahu. Roasting itu bukan kopi aja ya. Kalau ini kopi ini disangrai gitu. Orang sampai disangrai sedemikian rupa, coba gimana itu ceritanya. Jadi bahan joke, bahan hinaan. Saking bodohnya mungkin hari ini. Kalau orang dulu pelawak-pelawak cerdas, menggunakan hal-hal yang tidak mengandung celaan dan hinaan. Hari ini udah kehabisan bahan, jadilah bahan candaan dan tawaannya dengan merendahkan, menghina harkat, derajat, martabat orang lain. Ya Allah. Padahal Islam sangat melarang hal itu. Maka ini ayat begitu jelas dan tegas. Wailun, celakalah, kebinasaan, azab, ya, lembah di dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang suka humazatin lumazah. Jadi jelas makna humazah, lumazah, jelas tidak hadirin? Jadi humazah itu bisa maknanya kalau dia mencelanya dengan isyarat dan juga dengan perbuatan. Kalau lumazah dengan ucapan, dengan omongan. Itu makna yang pertama. Bedanya humazah dengan lumazah. Makna yang kedua, makna humazah membicarakan aib, membicarakan celah orang lain tanpa ada orangnya. Seperti apa? Ghibah. Kalau lumazah membicarakan keburukan orang lain di depannya, menghina orang lain di depannya. Itu adalah lumazah. Dan itu termasuk kezaliman. Dan itu akan ada tuntutannya nanti di hadapan Allah. Orang tersebut mungkin tidak bisa membalas di dunia. Orang tersebut merasa tersakiti dan dia tidak bisa membalas karena dia merasa lebih kecil. Maka nanti di akhirat, latus alunna, kita akan ditanya terhadap segala yang pernah kita lakukan. Dan kalaupun misalnya, kalau seandainya dia tidak memaafkan, maka hasanat kita, kebaikan kita akan ditarik dan diberikan kepada orang tersebut nanti pada hari kiamat. Baik, kita masuk ayat kedua. Ayat kedua apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi, yaitu orang yang jama'a, mengumpulkan, malan, harta benda, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Ini ayat kaitannya dengan ayat sebelumnya, hubungan dengan ayat sebelumnya hadirin. Ini menunjukkan bahwa orang yang suka mencela, orang yang suka menghina, itu orang yang powerful. Powerful, apa artinya powerful? Yang merasa memiliki apa? Kekuatan dan kekuasaan. Biasanya umumnya orang yang merasa dirinya berkuasa itu yang punya. Ini apa ini? Ini jari jempol dan jari telunjuk ini. Ini kenapa jadi fulus? Dari mana tuh? Ini lagi gini, saya lagi jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Nah, ini saking sepakatnya kita bahwa orang yang merasa berkuasa itu ketika dia memiliki jempol dan jari, memiliki fulus. Ya. Jadi dengan itu, ya, makanya ayat ini mengatakan dialah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, sehingga dia merasa di atas angin, dia merasa berkuasa, dan dia merasa pantas. Dia merasa pantas untuk menghina orang miskin, untuk menghina orang fakir, untuk menghina orang yang tidak punya. Dia merasa dirinya pantas untuk melakukan itu. Maka Allah menyebutkan cirinya di ayat yang kedua ini.
alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya. Dalam sebuah keluarga, siapa yang cenderung suka melakukan perbuatan di dalam ayat ini kira-kira suami atau istri? Suami, istri. Kata istri? Suami. Jadi berarti dua-duanya. Tergantung hadirin. Bisa jadi mohon maaf kadang di dalam rumah tangga siapa yang powerful? Ketika yang powerfulnya memiliki kekuasaannya, memiliki hartanya adalah laki-laki, potensi dia untuk merendahkan itu bisa. Kalau dia tidak punya iman. Kalau dia kumpulkan hartanya bukan dengan iman. Kalau dia kejar, cari usaha, cari uangnya bukan karena iman, cenderung nanti dia akan merendahkan. Istrinya bisa direndahkan. Istrinya sendiri bisa direndahkan. Sebaliknya, ketika istrinya ikut kerja, ikut cari nafkah, tapi tanpa bimbingan iman, tanpa dasar iman, suami akan jadi objek. Suami akan jadi objek daripada humazatin lumazah. Jadi objek obrolan suami istri dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya bisa jadi. Ketika dia merasa powerful, merasa memiliki harta. Maka sifat ini yang harus kita waspadai. Ketika kita di dunia hanya jamaah, ngumpulkan saja. Padahal yang kita kumpulkan itu nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ya, saat kita mati itu bukan lagi milik kita. Jama'a malan wa 'addadah. Apa arti 'addadah? Adda artinya menghitung. Menggunakan sighah fa'ala yang artinya menunjukkan selalu, berarti menghitung-hitung. Sehingga para ulama menerjemahkan makna wa'addadah, dia begitu rinci, detail, hitung-hitungannya begitu detail. Dihitung apa yang dia berikan itu dihitung betul. Berapa yang sudah kamu keluarkan, berapa yang kamu sudah berikan. Artinya apa? Sangat memperhitungkan apa yang dia sudah keluarkan. Dihitung banget gitu. Jadi sangat apa? Betul-betul diperbudak oleh harta. Nah, orang kita bilangnya apa? Hitungan gitu. Biasanya hitungan tuh kayak gimana? Ya hitungan orang pelit, bin koret, bin kopet, bin cedit, bin merege, hitungan bisa gitu. Ya, hitung-hitungan sekali. Nah, hadirin Allah, ini makna wa'addadah. Dan tujuan itu semua adalah untuk apa? Takatsur. Ya, untuk apa? Berbangga-bangga, bermegah-megah. Nah, disinilah pentingnya seseorang itu mengumpulkan harta untuk apa? Kalau kita kemudian punya niat menjadi orang kaya, lalu setelah jadi kaya mau apa? Ya, menjadi orang sukses dunia untuk apa? Kita jadikan anak kita sukses dunianya untuk apa? Untuk makin menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong, yang nantinya merendahkan orang lain. Na'udzubillah, kita akan lebih berat hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Nabi pernah menyampaikan ayat itu, tahu bagaimana Bapak Ibu? Suatu saat Nabi SAW keluar dari rumahnya karena lapar di malam hari. Nabi SAW keluar dari rumahnya karena lapar di malam hari. Lalu ketika keluar dari rumahnya bertemu dengan Abu Bakar. Kata Nabi, "Ma akhrajaka fi hadhihi lailah ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu keluar dari rumahmu di malam seperti ini wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ma akhrajani illa ju'." Tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah ini kecuali karena lapar ya Rasulullah. Belum makan Abu Bakar. Tiba-tiba datang juga Umar ibn al-Khattab. Ditanya juga, "Ma akhrajaka ya Umar?" "Ma akhrajani illa ju'." Ya Rasulullah. Lihat manusia-manusia langit keluar malam hari gara-gara lapar. Kalau sekarang memang keluar rumah lapar ya tinggal beli nasi goreng aja gitu kan. Tinggal beli apa segala macam, nasi padang, nasi wortel, wah segala macam. Malah malam hari lagi banyak makanan gitu. Zaman itu memang nggak ada makanan. Nah, akhirnya apa? Sudah bismillah kata Nabi kita cari ya. Rumah Ansar. Maka datanglah mereka ke salah satu rumah, diketuk, maka pun keluar orang Ansar di situ dan melihat Nabi yang datang, Masya Allah dia bahagia. Ahlan bi Rasulillah. Selamat datang wahai Rasulullah. Wa ahlan bi Abi Bakar, dan selamat datang wahai Abu Bakar. Wa marhaban bi Umar, dan selamat datang wahai Umar.
Silakan masuk. Orang ini Ansor ini tahu nih kelihatannya Nabi nih lagi pada lapar nih. Enggak banyak cerita, ngasih minum dingin dulu, mak barin, air segar dulu, kemudian masuk ke dalam, disembelihlah kambing. Ya, dipasak, ya, dihidangkan. Beres dihidangkan. Setelah kemudian beres makan, Rasul kenyang, alhamdulillah. Umar kenyang, Abu Bakar kenyang. Beres itu, lalu Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Umar, sambil melihat kepada air dingin yang tadi sudah diminum dan kambing yang sudah dimakan. Apa kata Nabi? La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan kita sekarang yang kelaparan dan kita minum air dingin dan kita makan sedikit daripada kambing itu, kalau di akhirat akan ditanya tentang nikmat yang sudah kita makan. Tentang nikmat yang sudah kita rasakan. Akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka bertanyalah kepada kita hadirin Bapak Ibu yang mengejar dunia. Tidak ada aib dalam mengejar dunia. Malah kita harus memperbudak dunia. Tapi aib adalah ketika kita mengejar dunia untuk menjadi budak dunia. Maka itu pertanyaan besarnya. Ya, sukses dunia itu untuk apa? Berkarir tinggi di dunia itu untuk apa? Karir di perusahaan sampai setinggi-tingginya untuk apa? Apalagi jelas di mata kita, di depan mata kita dia sukses dunia tetapi meninggalkan akhirat. Untuk apa? Meninggalkan sholat untuk apa? Meninggalkan hijabnya, menampakkan auratnya untuk menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang karyawan misalnya. Untuk apa? Untuk apa semua itu? Latus alunna yauma idzin, bakal ditanya setiap nikmat yang kau rasakan, apalagi yang kemudian kita miliki malah jadi mubazir di dalam rumah tangga kita. Banyak yang bahkan kita enggak nikmati tetapi nanti bakal tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu jama'a amalan wa 'addada, dia kumpul-kumpulkan harta, dia hitung-hitung harta, tidak tujuannya untuk visi akhirat, tidak ada tujuannya untuk li'ilai kalimatillah, maka cenderung dia menjadi orang-orang yang takabur, lalu menjadi orang yang humazatin lumazah. Lalu di ayat yang ketiganya apa yang diyakini oleh orang-orang tersebut? Dia meyakini bahwa harta itu bisa mengekalkan dirinya. Apa kata Allah? Yahsabu anna malahu akhlada. Apa artinya? Yahsabu, mereka mengira anna malahu, bahwa sesungguhnya hartanya itu apa? Akhlada. Dari kata khalada, akhlada, bisa membuat kekal. Bisa membuat kekal. Inilah kecelakaan yang mengerikan. Ketika orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu menyangka bahwa harta itu akan kekal dan mengekalkan dirinya. Harta itu akan senantiasa ada, tidak akan hilang, dan membuat dirinya yang memilikinya pun akan kekal. Kenapa begitu? Karena kesibukan dirinya dalam dunia membuat dia lupa bahwa usianya sudah semakin berkurang, ajal sudah semakin dekat, membuat dia lupa. Kenapa? Karena kesibukan orang dengan mengumpulkan harta. Pagi jadi malam, pagi jadi siang, siang jadi pagi, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Maka lihat kata Nabi SAW, yaqulul abdu mali mali, seorang hamba berkata hartaku hartaku, innamalahu min malihi thalas, padahal antara dirinya dengan harta itu hanyalah 3. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian akan sirna, wa au labisa fa'abla, atau yang dia pakai kemudian akan usang, au a'ta faktana, atau apa yang dia berikan itulah sesungguhnya ia akan kumpulkan, wa masiwa dzalika fahuwa dahibun, dan harta selain itu akan sirna, wa tarikuhu linnas, dan akan diberikan kepada orang yang dia tinggalkan. Yang dimakan bakal habis, yang dipakai bakal usang. Adapun yang diberikan itulah sesungguhnya yang dia kumpulkan. Yang dia sedekahkan itulah yang dia akan dapatkan lagi nanti ketika dia sudah meninggal. Lalu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, yatba'ul mayyit salasah. Kalau kita mati, yang mengikuti kita ada berapa? Ada 3 kata Nabi. Adapun yang pertama, ya, itu adalah
malu, hartanya. Mobil kita ikut, ya, mungkin berangkat ke sana pakai kekayaan kita, pakai harta kita. Yang kedua adalah ahluhu, keluarga kita ikut mengantarkan kita saat kita sudah mati. Yang ketiga apa? Amaluhu, amal perbuatan kita. Lalu kata Nabi, fayarji'usnan, yang dua bakal balik lagi. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal satu. Apa yang dua itu? Harta dan keluarganya. Emang ada istri yang mencintai suaminya lalu mau masuk ke dalam kubur, ada enggak? Sehidup semati wahai suamiku. Pas mati, ya maksudnya sehidup, kalau engkau mati, kalau hidup ya aku, begitu kan? Ya, jadi engkau mati sendiri saja. Yang tinggal hanyalah satu, yaitu adalah amal perbuatannya. Baik, hadirin Allah. Waktu kita terbatas, bagaimana ajal kita semakin dekat. Semoga Allah memberikan keinsyafan kepada kita semua. Allah maafkan semua dosa-dosa kita, dan Allah jadikan sisa umur kita menjadi tambahan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.